untuk amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Yang saya hormati Sekda Kabupaten Barat Selatan, para asisten, para staf ahli, pimpinan OPD yang saya hormati, karyawan-karyawati lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Barat Selatan yang saya cintai dan saya banggakan. Sekali lagi selamat pagi. Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, intinya saya mengajak kita semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan rahmat, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Kita masih diberikan kehidupan, kekuatan, kita boleh hadir di tempat ini, kita bergabungan dalam suasana yang bersahabat, satu dengan yang lain, juga dengan alam, karena kasih Tuhan. Baik. Pertama, tepuk tangan dulu. Cukup, jangan tambah-tambah. Kalau tambah itu tidak sehat. Baik. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang kami sampaikan. Karena pimpinan daerah menjadi perhatian kita semua. Dari tingkatan struktur jenjang sebagai pimpinan dalam birokrasi, Asekda, para asisten, ahli, juga pimpinan OPD dan staf. Yang pertama, kita sama-sama melihat kondisi akhir tahun makin lama makin surut. Pada kesempatan ini saya ingatkan yang terakhir kali, Inspektorat yang pimpin apel, kita tak honor yang tidak masuk karena 1-2 hari pengumuman. Kita tidak toleransi, saya tidak ada urusan dengan kalian. Jumlah banyak tapi tidak hadir, tidak kerja, sama saja. Itu yang pertama. Rasakan hasil pertemuan di Jogja. Yang kedua, bagi mereka yang umur di bawah itu menyiapkan diri, tapi khusus yang honor dan menunjukkan surat identitas honor yang ditandatangani oleh pimpinan daerah. Tapi kalau itu ditandatangani oleh kepala dinas, tidak akan diterima. Jelas. Kita tahu mana yang benar-benar dia tinggal di sini, mana yang sudah kesepakatan 7 bupati, 13 bupati yang ada di Papua Barat daya hasil rapat Jogja sama kepala BKN. Kita tetap patuh dan taat pada aturan yang ada. Bagaimana saya katakan beberapa waktu lalu apel gabungan dengan Bapak Gubernur bahwa ijazah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Dikti, karena ijazah itu sarjana sampai dengan SD harus keluar online, tidak terjalan. Kita betul-betul merekrut sumber daya manusia aparatur sipil negara yang punya etika, sopan santun, dan mau bekerja untuk melayani masyarakat dengan baik. Itu berkaitan dengan penerimaan yang nanti akan dilakukan bersamaan semua 7 kabupaten yang ada di Papua Barat. Yang pertama adalah EPNS. Nanti Januari disesuaikan karena anggaran, baru pemberkasan bagi honorer. Tapi pengumumannya nanti akan disesuaikan. Ini akan diketahui oleh seluruh pencakar yang ada. Hari ini saya melihat banyak yang tidak hadir, kita akan menyesuaikan.
Saya tidak kompromi. Nah, itu yang pertama. Kedua, terima kasih bagi yang selama ini tetap aktif hadir, baik dari pimpinan OPD sampai dengan staf. Berarti dia tahu, dia mengerti saya ini tenaga kontrak daerah ASN. Tugas saya datang hadir kalau saya mau ingin jadi aparatur sipil negara, mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi kalau tidak, ya saya sering katakan, silakan Anda kalau mau kaya, ya, jangan jadi tenaga honorer, langsung jadi kontraktor sekalian. Supaya tidak ada yang ngatur, tidak ada yang ngurus, bebas. Mau datang jam berapapun ke kantor Anda terserah. Tapi kalau birokrasi pemerintahan ada, sekali lagi, ada pimpinan yang mengatur dan membina Anda supaya Anda menjadi ASN ataupun pegawai negeri sipil yang betul-betul punya etika dan bisa nanti suatu saat akan menjadi pemimpin untuk memimpin daerah ini. Jadi saya pikir untuk itu pada kesempatan ini ada Pak Sekda nanti tinggal menyesuaikan sehingga Kabupaten Mansel ini di lingkungan kerja maupun di mana Anda berada nampak, bukan kabupatennya di tempat lain, kerjanya di tempat lain. Baru bangga-banggakan kabupaten tersebut. Saya beberapa waktu lalu, lapor gabungan saya sudah kasih tahu, siapa yang datang dan tinggal di sini kau bangga-banggakan, kau pegang, silakan kau pergi daftar di sana. Dan saya selektif, saya tidak kompromi. Saya tidak kompromi. Perbandingan antara pegap di Mansel jauh, baru kau bangga-banggakan pegap. Ada apa di sana? Sedikit demo, sedikit malang, kau bilang pegap boleh. Anak kecil sampai orang besar datang. Ketemu datang cuma proposal, minta uang. Pimpinan daerah itu duduk, kerja dan semua OPD. Mereka ini diatur oleh undang-undang atau regulasi. Tidak serta-merta mengeluarkan anggaran itu sembarangan. Saya ingatkan untuk Anda yang ASN, di paradigma sekarang ini regulasi makin ketat, penataan keuangan semakin disiplin, tidak serta-merta. Apalagi kita Kabupaten Mansel yang baru masih tergantung kepada DAU. Semua tergantung kepada DAU. Tidak ada potensi PAD yang mendukung PAD kita. Ada yang bilang galian C, berapa galian C-nya? Mendapat 5M, 2M, retribusi, pajak, restoran, berapa juga? 700 juta. Sedangkan beban biaya untuk membiayai Anda punya honor yang rajin itu sangat tergantung kepada DAU. Sehingga belanja modal yang notabene memacu sehingga PAD kita ini naik. Bagaimana pimpinan daerah serta seluruh OPD memikirkan untuk ada terobosan-terobosan yang harus perlu kita lakukan, sehingga itu nantinya setelah masa jabatan kami berakhir Anda sudah menikmati itu. Saya harap Anda paham ini. Jadi jangan bertanya, jangan menyerutu. Bagi pegawai yang malas-malas Pak Sekda TPP-nya agar dikurangi.
Bila perlu nggak usah ada. Dapat TPP juga. Ya seperti itu. Ya ini menjadi bagi semua para sipil yang ada. Oleh karena itu, dalam kondisi keuangan daerah kita yang terbatas, mari harap Anda paham itu, sampaikan ke masyarakat. Proposal untuk saat ini kita belum terima karena anggaran terbatas. Jadi masyarakat sebenarnya tidak bisa bikin proposal, tapi saya curiga ini ada staf-staf ini, pegawai-pegawai ini kasih tahu, bikin proposal saja. Baik itu dia hati baik, sekarang tidak ada hati baik. Kita bangun yang besar, supaya memacu untuk PAD naik, nanti berikut baru bikin proposal bikin sudah. Yang penting kita sudah letakkan dasar. Sampaikan, jelaskan untuk masyarakat kita. Yang jelas kita tidak bisa menjawab semuanya. Yang bisa kita bantu, kita jawab. Dapat informasi ada ASN, pejabat juga yang kasih tahu. Nah, kalau pendeta yang bikin lompat pasti jawab. Sekarang pendeta kah, gembala kah, apapun tidak ada. Karena pendeta juga menawas, gembala juga menawas. Tolong sampaikan untuk mereka. Dulu kita punya hamba-hamba Tuhan, mereka itu tidak ada insentif, tidak ada proposal, tapi sampai sekarang kita bisa lihat terang. Pelajaran yang dulu lain, sekarang harus kita belajar dari yang kita pernah lalui, baru kita sukses. Kalau yang sekarang sudah teknologi ini, bukan kita punya, orang luar punya, satu saat teknologi ini akan terganggu, maka kita tidak bisa tergantung kepada itu. Oleh karena itu, sekali lagi tolong sampaikan untuk para pendeta maupun gembala bahwa kondisi keuangan daerah kita terbatas. Untuk itu tidak bisa dibantu semuanya. Tidak bisa dibantu semuanya. Jangan Anda memicu lagi, tambah bakar lagi. Saya sendiri sudah tahu kondisi keuangan kita seperti itu. Oleh karena itu saya berharap pada siapa ASN dan kontrak daerah, kamu sendiri belum jadi pegawai, masih bakar-bakar. Kita berusaha pikir untuk bagaimana cari uang untuk besok penerimaan formasi, tapi juga pemberkasan melalui badan kepegawaian. Anda pergi bakar-bakar sana lagi. Saya jawab proposal semua, kau punya penerimaan itu tertinggal dan biar masa jabatan saya selesai, kau siapa yang mau angkat terserah. Kalau mau seperti itu, tidak. Saya sudah sampaikan terus, sampaikan untuk kita masyarakat, mereka juga pasti mengerti. Kalau kau bakal sudah kami bikin, nanti saya bantu. Itu kalau bilang itu besar langsung, saya tidak menyerah sekarang, karena saya tahu semua Abu Nawas. Abu Nawas ini lahir di Arab, katanya di Mumbar yang dekat dengan Transit. Ya, tidak usah bicara. Memang Abu Nawas bukan kampung tetangga dari sana. Kecuali distrik Mumbar ada di mana? Ada di Onsen ya. Pasti Abu Nawas ada di sini. Bukan saya yang katakan, orang Mumbarin sendiri bilang, Tony Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Arab tapi dia besar di Mumbarin. Baik, yang berikut. Terima kasih para pejabat dan seluruh staf kita. Saat ini masuk dalam suasana perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, mari toleransi kita tingkatkan agar keberagaman yang ada dan ras suku, agama
bangsa ini tetap terjaga. Saya pikir saudara kita yang Muslim, ya mereka pasti patuh dan taat. Untuk itu mari kita saling menghargai. Jangan yang Nasrani karena sok-sok dia punya perayaan hari Natal tahun baru, dia mulai langsung dia bicara ya. Natal membawa damai atau membawa kata-kata yang mendidik. Minuman. Saya harap ASN yang ada di lingkungan Marcel pulang ke lingkungan masyarakat di mana Anda berada dengan pemahaman yang baik, penjelasan yang baik, dengan kata-kata kasih, sopan santun, supaya kita sama-sama menghargai dalam perayaan Natal ini, tahun baru dengan suasana yang damai, menyejukkan, tetapi saling mengasihi satu sama lain. Tetapi juga saya sampaikan, kita juga menghadapi pesta demokrasi. Saat ini ASN, saya sekali lagi tegaskan khusus untuk ASN semua netral. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa yang ada di wilayah hukum pemerintahan Marcel yang di depan ini nanti Satpol akan bersihkan. Tidak boleh ada di situ. Nanti dipikir kita ini mendukung partai PDI, partai Golkar. Tidak ada, karena partai pendukung bupati, jadi bupati membebaskan. Besok Satpol sebentar langsung sudah dibereskan semua. Kalau tanam di luar wilayah pemerintahan, oke. Orang saya tanya, ini kamu mengacu ke peraturan apa? Peraturan Bawaslu. Peraturan sama peraturan pemerintah yang lebih tinggi mana? Ya, inilah kami bikin masalah saja. Jadi baliho-baliho yang ada di seputaran Pendopo 1 dibereskan semua, karena itu lingkungan pemerintahan. Tanah ini tanah wilayah pemerintah. Jadi jangan taruh baliho di situ. ASN kita bicara netral ya, kita netral semua. Kalau seperti saya, ya saya bagaimana pintar-pintarnya oleh pemimpin bisa menyesuaikan diri di saat sebagai ketua partai politik, tetapi juga di saat sebagai pembina ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Selatan, tapi juga masyarakat harus bicara menjaga netralitas supaya pesta demokrasi ini berjalan dengan damai, aman, menyejukkan dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang nantinya ikut mendukung pemerintahan yang masa depan membangun kabupaten tercinta ini. Jadi sekali lagi, ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku sampai tenaga kontrak daerah pun netral. Dalam waktu dekat saya kembali lagi pengumuman, maka honorer yang namanya sudah masuk di caleg, minta maaf, lebu. Tidak urus pemberkasan, jalan. Tapi informasi. Untuk itu, mari para pejabat dan semua ASN kita menjaga netralitas. Tidak boleh berpolitik praktis. Saya sudah mendapat ada beberapa pejabat yang sudah melakukan politik praktis karena keluarga, karena suaminya, karena PKK itu ada dari caleg, jadi dia ada bergerak. Setelah libur Natalan masuk, ada pergeseran, gantian beberapa nota tugas pejabat yang tidak taat dan patuh, kita geserkan daripada membuat
suasana di Pansel ini tidak nyaman. Sekali lagi, setelah Natal kita akan berikan tugas ada beberapa pejabat eselon 3, eselon 4 yang tidak patuh dan taat dengan netral. Yang berikut, budaya palang memalang ini saya sudah sampaikan terus masih tetap saja. Terutama Satpol, kalian ini jaga siapa ya? Masa kalian sendiri, kalian punya hak datang bicara dengan baik. Namanya polisi Pamung Praja. Saya tidak tahu ini polisi apa ini. Anda punya hak bicara baik-baik itu. Pejabat ini. Nanti mereka menjelaskan, menyampaikan. Jangan pakai palang-palang, pakai suara besar, bicara banyak. Nah, ada masalah selesai itu. Semua ini manusia punya harkat martabat yang sama. Kau emosi, dia juga bisa emosi, tapi karena dia pejabat dia harus diri. Kita harus dipahami itu. Bicara bahasa apa lagi mereka mengerti semua ini. Kalau seperti ini kapan kita mau bangun daerah ini? Orang takut datang. Ini ada Satpol dengan honorer yang kompor-komporin. Saya sudah tahu data nama-namanya semua ada di saya. Saya cuma ingatkan, saya tidak ada urusan. Besok Anda tidak ada nama, tidak diangkat, ribut, saya suruh angkat. Besok Brimob saya suruh datang. Sebenarnya saya tidak mau Brimob datang, tapi karena kamu bikin sampai, oh harus Brimob, besok datang. 10 orang saya tugaskan jaga. Karena saya sudah kasih kebebasan hampir 9 tahun lebih. Tapi tidak hargai. Saya bawa Brimob datang supaya biar aman. Supaya investor yang berada investasi bisa aman. Ya keamanan saya suruh jaga. 5 di kantor bupati, 5 di keuangan. Dulu di pos siang malam. Selama ini saya suka kasih hati, kebebasan. Tapi kalian tidak menghargai diri makan kalian sendiri. Terpaksa harus kita tertib disiplin supaya kabupaten ini punya harga diri dan di bawah itu ada. Kalau pribadi Markus Waran, pribadi Memberegong, kau mau caci maki, mau bicara, saya tidak sakit juga. Kau sendiri yang tanggung dosa. Saya tegaskan. Libur Natal masuk, Brimob 10 sudah merapat. Tidak ada urusan. Kita bicara, sampaikan, tapi tidak didengar. Kita suruh Brimob, kita suruh Satpol lagi seperti itu. Biar kita bawa Brimob saja. Dia lihat ada bupati, ada sekda, apel, berdiri, rajin. Setelah keluar daerah, sunyi. Jadi apa? Begitu, saya tegaskan dan ingatkan lagi. Palang memalang itu bukan menyelesaikan persoalan. Datang bicara baik-baik, apalagi menyangkut keuangan. Keuangan ini bukan uang pribadinya Markus Waran Memberegong atau Adolf KWI atau dinas-dinas ini. Ini uang negara yang perlu ditata manajemennya, laporannya baik, sedemikian rupa. Sehingga kalau sampai di keuangan masuk sabarlah.
Ini mau paksa sampai harus manusia kah binatang? Mohon maaf, kita sudah lebih. Kalau manusia bicara satu kali, mari kita sadarlah. Kalau begini, besok selesai masa jabatan ini, mudah-mudahan kamu bangun mansan baik-baik. Kamu tidak bangun, saya datang tertawa tidur di lapangan sekarang depan kamu. Catat apa yang saya bicara ini. Itu kerja baik-baik disiplin, patuh dan taat. Ada hierarki yang sudah ada. Kalau belum ada kas daerah kosong, disesuaikan. Jangan dengan pinjaman daerah. Pinjaman daerah itu saya kredit dengan masa jabatan saya untuk menyelesaikan hal pokok yang tadi memicu memang supaya biaya naik itu. Karena semua ini nanti dievaluasi. Setelah dievaluasi terus orang gabung kamu dinas lain jadi satu. Kamu lari kemana? Jadi lagi. Maka dengar apa yang kita bilang. Kami ini datang rapat dengar bicara bisa-bisa. Nasib kalian itu, makanya kita bicara dengar. Masih saja. Nanti suatu saat dikasih kapasitas Anda sebagai pimpinan ke sana bicara kemudian kau bicara karuan lagi. Suatu saat nanti Anda juga sama ngomong. Sana bicara baik. Karena di sana itu yang duduk di sana itu orang yang buat undang-undang aturan ini semua. Jadi Satpol, tapi juga semua ASN, apalagi ini akhir tahun. Saya harap pimpinan OPD kalian juga manage baik kalian ini. Sampaikan baik. Ya, mungkin ada pedulian dalam Natal ini entah tidak ada disampaikan terbuka. Kalau terbuka yang mau bikin sudah sampaikan, yang mau bikin di mana harus kita juga let go. Apa hari Natal ini kita belajar untuk bagaimana sabar supaya kita menang dalam kedamaian itu. Bukan aduh kadis ini ada sisa-sisa Pak. Ini tidak bagi rata, masuk dia rekening pribadi lagi. Kasih tentunya mau yang pegang lagi. Kalian ini pimpinan luar biasa. Jangan bicara banyak. Saya mendengar banyak telinga saya sampai sakit. Tambah dia batu beringus lagi sudah. Sudah tahu. Yang begitu datangi pimpinanmu, Bapak apakah saya mau sampaikan sesuatu. Itu juga pimpinan OPD semua juga harus harap ini jadi perhatian. Ya terbukaan. Kalau tidak nanti pasti ada yang ribut, ada yang SMS, ada yang telepon. Sama dia hormat dulu, baru dia telepon. Siap, Bapak laporan. Laporan saya bikin lapor apa kan? Apa ada Pak Kadis ini? Kalau sudah itu internal cara majelis. Bupati urus kepala dinas urus kau. Itu hierarkinya. Ini dia lompat satu tangga lewat lagi lapor bupati. Itulah mansen. Orang bekerja itu naik tangga supaya rekor itu orang tahu ini. Tidak, dia dari tangga satu lewat langsung. Andalah. Saya harap mari belajar dari bahwa belajar etika ini. Yang terakhir Pak Inspektorat, setelah apel kita akan melihat aktivitas kegiatan fisik yang ada terdekat, progresnya sampai di mana, sehingga
fisiknya belum sampai sekian persen, nanti kita akan evaluasi. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat merayakan Natal dan menyambut tahun baru. Libur hari ini, nanti masuk tanggal 27. Maaf, 28. Tanggal 28, 29. Setelah itu nanti lanjut sampai tanggal 8 ya. Ada yang kurang ibu asisten. Ya, ibu semerantau lama, jadi dipersilakan. Terus kalau Pak Sekda mau kemana? Tidak ada, ke kampung di sini. Apalagi yang bicara, saya pikir yang ada di sini, kecuali hadis perhubungan ya. Oh, tapi kau sementara di sini, jadi harus. Kau mau ke Jawa itu secara tempat itu. Iya, saya pergi dia belanja Sidoarjo. Nggak ada tempatnya di sana. Ini tempat di Papua Barat sana. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati, selesai.